Persib juara, Jawa Barat istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video pendek tadi kita menyaksikan bersama-sama bagaimana orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat yang adalah Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, atau sapaan akrabnya adalah Bapak Aing, ikut melakukan konvoi, ikut merayakan kemenangan dari Persib Bandung. Luar biasa, dan ini baru pertama kali saya menyaksikan ada sosok pemimpin yang ikut merayakan kemenangan, ikut melakukan konvoi, dan apalagi yang uniknya di sini, beliau sampai membuka baju. Deddy Mulyadi yang selama ini kita kenal dengan berbagai macam gebrakan, yang kita kenal dengan gagasan berliannya, yang kita kenal dengan keberpihakannya kepada rakyat, tetapi ternyata dalam dunia olahraga, seorang Deddy Mulyadi pada akhirnya menunjukkan jati dirinya bahwa beliau juga sangat suka dengan dunia olahraga. Masyarakat Jawa Barat, kalian benar-benar luar biasa ketika kalian punya pemimpin yang benar-benar bisa merangkul semua masyarakat Jawa Barat. Jujur, saya yang bukan masyarakat Jawa Barat saja merasa iri dengan karakter, dengan jiwa kepemimpinan yang benar-benar merakyat yang dipertontonkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakat Jawa Barat ini. Jujur, dengan anak muda seorang Deddy Mulyadi tidak pernah menjaga jarak. Dengan para pendukung Persib, seorang Deddy Mulyadi pun tidak pernah menjaga jarak. Dengan orang-orang susah, dengan orang-orang kecil, dengan anak-anak, dengan siswa, dengan para pejabat, seorang Deddy Mulyadi selalu welcome dan mau bergaul dengan siapa saja. Contoh-contoh pemimpin seperti inilah yang menjadi idaman buat kita masyarakat Indonesia. Pemimpin yang merakyat, pemimpin yang selalu mewakafkan dirinya untuk selalu bersama-sama dengan rakyatnya. Terima kasih banyak Kang Deddy Mulyadi. Hari ini engkau dipercayakan oleh masyarakat Jawa Barat untuk menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Tetapi saya berkeyakinan bahwa di suatu hari nanti kami masyarakat Indonesia juga akan memberikan kepercayaan penuh kepada Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi orang nomor 1 di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Biar keberpihakan, biar segala kebijakan, biar segala gebrakan-gebrakan yang Kang Deddy lakukan itu tidak saja dirasakan hanya untuk masyarakat Jawa Barat, tetapi juga harus bisa dirasakan dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Pemirsa, berikut ini saya akan mempersembahkan pidato dari Kang Deddy Mulyadi, di mana setelah beliau selesai merayakan euforia kemenangan dari Persib Bandung ini, ada pidato menarik dan beliau katakan bahwa ini baru pertama kali. Mari bersama-sama kita menyimak pidato yang begitu menarik dari Kang Deddy Mulyadi berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Yang pertama, saya mohon maaf, ada kebahagiaan hari ini bagi warga Jabar karena Persib jadi juara. Jadi Persib juara, Jawa Barat istimewa. Sehingga ada euforia yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga pada hari ini suaranya masuk ke ruangan ini biasanya hening. Yang kedua, Pak Wakil Dirjen Otonomi Daerah, ini kali pertama saya pidato di Gedung Sate, Pak. Karena sudah hampir 3 bulan saya belum pernah ngantor ke kantor ini. Kantor saya di tempat sampah, kantor saya di pinggir sungai, kantor saya di tepi danau, kantor saya di seluruh wilayah Jawa Barat ini. Yang ngantor di sini banyak menikmati Gedung Sate dengan para pegawainya yang cantik-cantik, banyakkan sekda dan wakil gubernur.
Apa sih sebenarnya yang menjadi pembicaraan kita? Itu lagu saya ciptakan tahun 2012 ketika saya berkunjung ke Papua. Saya menulis lagu judulnya Surga di Tanah Papua. Karena saya melihat Papua itu seperti surga, bahkan surga yang diciptakan, dihadirkan buat Indonesia. Kandungan kekayaannya luar biasa, tetapi barangkali kependudukannya, kesejahteraannya yang harus terus ditingkatkan. Apa sih yang menjadi model kita? Model kita ini adalah model pengembangan otonomi daerah yang terus mengalami perubahan dan tarik ulur. Otonomi daerah pernah sampai puncaknya, kemudian menurun, dan menurun. Esensi dari rakyat terhadap kita, ekspektasinya cuma satu. Apapun judulnya, apakah mau sentralisasi, apakah mau desentralisasi, apakah mau otonomi, mereka cuma nuntut satu, mereka hidup sejahtera. Kesejahteraan publik itu menurut saya ukurannya cuma 3. 1, kesehatannya dijamin. 2, pendidikannya dijamin. 3, perluasan lapangan kerja. Jadi kalau masyarakat sudah kesehatannya jamin, pendidikannya dijamin, perumahan pemukimannya dijamin, rakyat ini sudah sejahtera. Apa sih yang membuat rakyat kita menjadi miskin? 1, menurunnya derajat kesehatan berdampak pada semakin meningkatnya angka kemiskinan. Karena ketika orang sakit, maka 2 kemungkinan yang terjadi. Dia harus membayar biaya rumah sakit. Kalau tercover oleh BPJS, ya alhamdulillah. Kalau tidak tercover, musibah. Ketika dia sakit, maka keluarganya kehilangan pendapatan. Ketika kehilangan pendapatan, maka keluarganya yang menunggu dalam setiap hari perlu pembiayaan. Maka orang sakit itu akan mengalami 7 tingkatan derajat kemiskinan dalam waktu sekejap. Sehingga kategori pembiayaan bagi masyarakat yang sakit, jangan lagi bicara miskin dan kaya. Kenapa? Kita anggota DPR, kita pejabat, kena sakit, kita akan jatuh miskin. Untuk itu negara harus hadir dalam memberikan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga. Nah, hari ini saya dalam 2 hari ini, bahkan 3 hari ini, menghadapi problem tentang kriminalitas remaja. Kriminalitas remaja itu berdampak pada perkelahian yang direkam di media sosial, sistem pengelolaan kriminalitas tawuran yang dikelola oleh gangster, melahirkan kaderisasi, dan yang menjadi target yang harus berkelahi di bawah umur 18 tahun agar bebas dari jeratan hukum. Sudah berkembang di media sosial secara sistemik, dan perkelahian itu diraih dari pengaruh media sosial yang membentuk karakter pikirannya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah ketika mereka tawuran, masuk rumah sakit, BPJS-nya tidak klaim. Barusan saya beresin 15 juta. Ketika BPJS-nya tidak klaim, orang yang berkelahi itu orang tuanya nggak mampu. Mau yang menang tidak mampu, yang mau kalah tidak mampu. Berproses peradilan melahirkan kemiskinan, tidak berproses peradilan pulang lagi ke rumah melahirkan kemiskinan baru karena orang tuanya tak sanggup lagi menghadapi. Maka negara harus hadir untuk mencari solusi. 1, solusi terhadap pembiayaan rumah sakit. 2, solusi recovery terhadap anak-anak yang berkelahi itu, karena itu anak bangsa. Inilah negara harus punya pikiran out of the box. Tidak bisa hanya berbicara proses hukum kembali ke orang tua, orang tuanya udah nggak sanggup. Ini Jawa Barat. Konvoy atau penyambutan khusus? Ya kan sudah ada panitianya. Sudah rapat kita, ya kan, sudah rapat, waktu itu sudah dilaksanakan rapatnya, tinggal pelaksanaan teknisnya nanti dikoordinasikan dengan wali kota, dengan manajemen Persib, karena Persib ini kan manajemen yang profesional, ya kan, kita hormati profesionalisme Persib. Ada himbauan kepada bobotoh mungkin? Ya, euforianya jangan berlebihan, jaga keamanan, jaga ketertiban, kemudian jangan sampai ada kecelakaan. Persib juara, bobotohnya harus selamat. Ada pesta nggak Pak? Nanti ada, pasti ada waktunya. Nanti kita tunggu waktunya yang tepat.
Persib Bandung kembali juara. Pak Gubernur Deddy Mulyadi ikut merayakan kemenangan. Persib Bandung berhasil mengunci gelar juara sekaligus berhasil back to back menjuarai Liga 1 sepak bola Indonesia Sob. Para pemain dan masyarakat Bandung turun ke jalan merayakan kemenangan bersama dan tak mau ketinggalan. Pak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga ikut merayakan kemenangan bersama sambil mengibarkan player yang diberikan supporter Persib Bandung. Perlahan tapi pasti Persib Bandung kini menjadi raja baru di sepak bola Indonesia. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa. Dari cuplikan video ini, saya merasa terharu dengan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwa sejak beliau dilantik untuk menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat, baru pertama kali beliau melakukan pidato di Gedung Sate. Luar biasa. Dan yang lebih menyentuh hati kita ketika beliau mengatakan bahwa kantor saya itu ada di tempat sampah. Kantor saya itu ada di pinggiran sungai. Kantor saya itu ada di perumahan kumuh dan lain sebagainya. Terus terang, kalau kita mau merenungkan pidato dari Kang Deddy Mulyadi ini, saya secara pribadi hanya mau katakan bahwa Kang Deddy ini adalah sosok malaikat tak bersayap yang dikirimkan oleh Tuhan untuk membangun Jawa Barat. Hari ini, masyarakat Jawa Barat pastinya bahagia. Pastinya benar-benar bersyukur. Pastinya benar-benar berterima kasih ketika Jawa Barat dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Deddy Mulyadi. Oleh seorang gubernur yang rasa empati dan tanggung jawabnya itu luar biasa kepada masyarakatnya. Jujur, saya belum pernah melihat seorang pemimpin yang mau mewakafkan dirinya, yang mau mewakafkan hidupnya seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Dan sesungguhnya, pemimpin yang baik, pemimpin yang mau mewakafkan dirinya menjadi seorang hamba, menjadi pelayan, itulah pemimpin yang dipertontonkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada kita masyarakat Indonesia, tidak saja untuk masyarakat Jawa Barat. Saya merasa terharu ketika Pak Gubernur mengatakan bahwa kantor saya itu ada di tempat sampah. Kantor saya itu ada di perumahan kumuh. Kantor saya itu ada di tempat-tempat yang sesungguhnya aksi nyata yang beliau lakukan selama ini ternyata itu adalah kantornya. Terima kasih banyak Kang Deddy Mulyadi. Pengorbananmu ini, perjuanganmu ini adalah bukti bahwa Kang Deddy benar-benar mau melayani masyarakat Jawa Barat dengan setulus hati. Belum lagi ada cerita-cerita bahwa perjuangan dari Kang Deddy ini memang sangat luar biasa. Orangnya tegas, orangnya berani. Di atas kebenaran, Kang Deddy Mulyadi tidak pernah mundur sejengkal pun.
Saya berharap bahwa ke depan ada isu-isu di mana Kang Deddy Mulyadi bisa memberantas yang namanya koruptor di Provinsi Jawa Barat itu, agar bisa mengajarkan kami. Soalnya saya secara pribadi ada begitu banyak hal yang ingin saya pelajari dari pola kepemimpinan, dari gaya kepemimpinan yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Poin yang kedua, saya berharap bahwa para pemimpin di bangsa ini, cobalah kalian tiru hal-hal baik, hal-hal yang positif yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membangun Jawa Barat. Kenapa sih kalian harus malu? Kenapa sih kalian harus gengsi? Karena sejujurnya rakyat membutuhkan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Ini adalah contoh pemimpin yang benar-benar dirindukan oleh rakyat. Pemimpin yang diidam-idamkan oleh rakyat. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.